Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon taufiknya kita melanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin, dan pada pertemuan kali ini kita masih di bab yang sama, yaitu bab sabar. Itu bab terkait dengan kesabaran. Adapun hadis yang terakhir kita baca yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin yabki 'inda qabrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Faqala, maka Nabi mengatakan, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, ilaika anni, pergilah dariku, fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau tidak ditimpa dengan musibah sebagaimana musibah yang menimpaku, kata wanita tersebut. Ini wanita tersebut ini sedang menangis anaknya yang meninggal. Kemudian dia menangis di sisi kubur anaknya. Maka ketika Nabi melihat, Nabi langsung mewasiatkan, menasihati dengan berkata, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita tersebut mengatakan, pergilah dariku, karena sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpaku. Walam ta'rifuhu, faqila laha innahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut tidak tahu kalau yang menasihati itu adalah Nabi. Maka dikatakan kepadanya, innahu nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tadi Nabi yang ngasih nasihat. Maka fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawwabina. Maka beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk ke dalam rumah beliau, dan beliau tidak mendapati ada penjaga. Jadi masuk aja. Maka faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, lam a'rifka, saya tidak mengetahui bahwasanya tadi engkau yang memberi nasihat, wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi mengatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Jadi sesungguhnya kesabaran itu pada hantaman yang pertama. Jadi sabar itu pada benturan atau hantaman yang pertama. Jadi ketika ditimpa musibah, langsung bersabar. Bersabar. Nah, mungkin sebagian dari kita semua, mungkin ketika ditimpa musibah, kita bersabarnya ketika diingatkan. Ketika diingatkan. Kita awalnya enggak sabar. Dengan cara mungkin tidak suka, tidak senang dengan musibah yang menimpa kita, kemudian pun kita akhirnya tidak sabar dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian baru ada orang yang mengingatkan. Baru kita langsung bersabar.
Ya, seperti itu. Ya. Kemudian hadis selanjutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala Allah berfirman, ini hadis qudsi, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Ya, tidak ada bagi seorang hamba yang beriman, tidak ada bagi seorang hamba yang mukmin atau beriman balasan di sisi Allah, ya, jika ya idza qabattu safiyahu min ahli dunya, jika aku mencabut nyawa atau mengambil nyawa kekasihnya dari kalangan ahli dunia. Maksudnya tidaklah seorang hamba itu ya, yang beriman ya, memperoleh pahala di sisi Allah, yaitu apabila ketika salah seorang kekasihnya dari kalangan ahli dunia dicabut nyawanya, ya, dicabut nyawanya, thumma ihtasabahu ilal jannah, kemudian dia ihtisab, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melainkan baginya itu surga. Ya, tentunya dia ihtisab dengan bersabar. Makanya disebutkan nanti terkait dengan ya orang ketika ditimpa musibah, yang pertama dia wajib sabar, yang kedua dia mengharap pahala. Dia bersabar mendapatkan pahala dan ihtisab atas musibah yang Allah, ya, sebagaimana ketika seseorang ditimpa musibah, doa yang Nabi ajarkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya. Ya. Maka misalnya seseorang, ya, ini di sini disebutkan idza qabattu safiyahu, safiyah itu kekasihnya. Maksudnya yang dia cintai, ya, baik dari mungkin istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya, kerabatnya, omnya, yang dia kasihi, yang dia cintai. Kemudian Allah cabut nyawanya, ya, Allah ambil nyawanya, Allah wafatkan, ya. Kemudian dia pun bersabar dengan bersabar, kemudian dia ihtisab. Dia bersabar, kemudian dia mengharap pahala dari Allah, maka baginya surga. Ya, maka baginya surga. Ya, mungkin di antara di kalangan kita, ya, di kaum muslimin ada yang anaknya meninggal, ya, mungkin memilukan bagi hatinya, bagi keluarganya. Ada yang suaminya meninggal, istrinya meninggal, ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Ya, yang dikasihi, yang dicintai, kemudian Allah cabut, kemudian dengan itu dia berihtisab, dia mengharap pahala dari Allah, maka baginya surga. Baginya surga. Ya, ini diantara hadis-hadis terkait dengan kita diperintahkan, dianjurkan untuk bersabar dan ihtisab. Kemudian hadis selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un, yaitu dari Aisyah, semoga Allah meridainya, sesungguhnya aku, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan taun. Taun ini wabah, ya, yang bisa melanda sebuah negeri, yang bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam pembahasan ketika menjelaskan tentang taun itu, kalau sudah kena itu bisa muntah darah dan meninggal langsung, dan banyak, dan korbannya itu mewabah. Ya, Aisyah bertanya terkait dengan apa? Dengan taun. Nah, oleh karenanya kemarin tahun-tahun belakang, tahun-tahun 2 tahun 3 tahun belakangan, apakah COVID itu dibilang taun? Nah, para ulama menyebutkan, ya, mungkin bisa jadi, ya, karena dia mewabah. Ya, tapi kalau taun itu lebih berat, Pak. Kena pagi sore bisa meninggal. Ya, seperti itu. Karena saking dahsyatnya taun. Jadi Aisyah bertanya terkait dengan taun.
fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Ya, kemudian Aisyah diberitahu bahwasanya ta'un itu adalah sebuah azab yang Allah kirim bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ya, tentunya bagi orang-orang kafir. Ya. Tentunya bagi orang-orang kafir. Ya, dan mungkin sebagian bagi orang-orang yang mujrim, ya, orang-orang durhaka. Oleh karenanya musibah itu para ulama menyebutkan musibah itu bisa menjadi yang pertama ujian bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dia bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Dan dia bisa menjadi azab bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi musibah, azab itu bisa ujian, rahmat, sebagaimana Nabi katakan faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi Allah jadikan rahmat itu bagi orang-orang beriman. Jadi ta'un itu adalah azab yang Allah kirimkan bagi siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah jadikan rahmat bagi orang-orang beriman. Rahmat bagi orang-orang beriman. Oleh karenanya ketika dia ditimpa seorang mukmin ditimpa musibah, ya tentunya rahmat bagi dia. Ya bisa menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya. Laisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un wa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Ya, tidaklah seorang hamba yang ketika di negerinya itu telah mewabah ta'un, kemudian dia tetap tinggal di negerinya, dia sabar muhtasiban, kemudian dia berihtisab, mengharap pahala dari Allah. Ya, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Ya, dan dia mengetahui sesungguhnya tidak akan menimpa dirinya kecuali apa yang Allah tetapkan baginya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka atau kecuali baginya dia mendapatkan pahala syahid. Ya. Jadi ini salah satu di antara fiqhul hadis. Ya, di antara fiqhul hadis adalah kalau seseorang itu dia berada di negeri yang terkena ta'un, wabah, ya, maka dia tetap tinggal di negerinya. Dia bersabar dan dia mengharap pahala dari Allah. Dan dia mengetahui bahwasannya tidak akan menempa dirinya kecuali apa yang Allah tetapkan baginya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ya, jadi sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan pada kami. Huwa maulana. Dia adalah pelindung penolong bagi kami. Ya. Dan orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika seseorang dia berada di sebuah negeri yang terkena ta'un, maka dia tidak boleh keluar. Adapun yang jauh, yang tidak kena, dia tidak boleh masuk. Ya, sebagaimana hadis, ya, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Ya, jadi apabila kalian mendengar di sebuah negeri itu ada wabah, bala, taun, maka jangan masuk ke dalam. Ya. Nah, kalau kita di luar, berada di luar negeri tersebut, maka jangan masuk untuk masuk ke sebuah negeri tersebut. Oleh karenanya ketika di Syam pada saat itu yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ketika negeri Syam itu sedang terkena wabah, bahkan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah beliau termasuk salah satu sahabat yang terkena wabah taun. Nah, ketika itu Umar ingin mengunjungi Syam. Ya, gubernurnya, maksudnya khalifah pada saat itu Umar ingin menuju Syam. Kemudian bertemu di tengah jalan, ternyata diberitahu bahwa di Syam itu sedang terkena wabah taun. Kemudian Umar enggak jadi masuk.
Kemudian dikatakan oleh Abu Ubaidah, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah, wahai Umar? Maka apa jawab Umar? Iya, saya lari dari takdir Allah kepada takdir yang lain. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf memberitahu bahwasanya saya mendengar Nabi SAW membacakan hadis yang tadi. Apabila kalian mendengar sebuah negeri ada terjangkiti wabah taun, maka jangan masuk ke dalamnya. Yang sudah di dalam jangan keluar. Kalau sekarang, Pak, zaman Covid, kita yang punya duit berlomba-lomba untuk keluar negeri, untuk lari dari musibah tersebut. Ya, seperti itu. Ya, jadi taun ini adalah sebuah azab yang Allah kirimkan bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah jadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kita disuruh apa? Sabiran muhtasiban. Dia bersabar, kemudian dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui tidaklah musibah tersebut menimpa dirinya kecuali apa yang ditetapkan baginya. Maka ketika dia sudah sabar dan ihtisab, maka baginya pahala syahid. Kalau mati pun dia mendapatkan pahala syahid. Ya. Kemudian hadis selanjutnya yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala. Dan ini pun hadis qudsi, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awadtuhu minha al-jannah minhumal jannah, ya yuridu 'ainaihi, rawahul Bukhari. Ini hadis qudsi kembali, idza btalaitu 'abdi bihabibatayhi, ya jika aku menguji hambaku dengan mengambil dua perkara yang dicintainya. Di sini bihabibataihi maksudnya adalah kedua matanya. Ini mata sangat dicintai sekali oleh pemiliknya. Ya. Jadi jika aku menguji hambaku dengan mengambil dua perkara yang dicintainya, fasabara awadtuhum minhumal jannah. Kemudian dia bersabar. Dia bersabar atas atas kebutaannya tersebut, maka aku akan menggantikan kedua matanya, kedua hal yang dicintai itu dengan surga, jemaah. Dengan surga. Oleh karenanya kita mendapati ada orang-orang yang dia buta matanya, ketika ditanya apakah mau sembuh, enggak mau. Alasannya apa? Karena Allah akan ganti kedua mata tersebut dengan balasan surga. Dia bersabar, jemaah. Dia bersabar. Kalau kita, Pak, mata ini, kedua mata sangat dicintai. Seandainya kedua mata ini ditukar dengan seluruh dunia dan isinya, kita nggak akan mau, Pak. Coba mata kita tukar dengan uang 5 miliar. Tapi mata kita dicabut buta. Kira-kira mau atau enggak? Enggak akan mau, Pak. Tidak akan mau. Maka hendaknya kita bersabar terkait dengan ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian hadis selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an Atha bin Abi Rabbah qala li Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Atha bin Abi Rabbah, dia berkata, Ibnu Abbas itu berkata kepadaku. Ini Atha ini termasuk muridnya Ibnu Abbas. Ala urika imra'atan min ahli jannah. Kata Ibnu Abbas kepada Atha, maukah aku tunjukkan, aku beritahu seorang wanita dari penduduk ahli surga? Faqultu bala. Maka Atha mengatakan, tentu. Siapa dia? Maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia itu adalah seorang wanita yang berkulit hitam. Wanita yang berkulit hitam.
Ya, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya, dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata kepada Nabi, qalat inni usra'u wa inni atakashaf. Ya, kata wanita tersebut, ya, ini ini usra, maksudnya aku itu sering. Usra di sini bisa bermakna pingsan atau karena epilepsi, kalau ke bahasa kita ayan, atau usra di sini bisa bermakna dia kerasukan jin. Ya, jadi para ulama menjelaskan, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, ya, usra di sini pingsan karena bisa maksudnya karena dia punya penyakit epilepsi, ya kalau bahasa kita ayan, atau dia kerasukan jin. Ya, wa inni atakashaf, ya. Nah, ketika wanita tersebut nggak sadar, pingsan dalam keadaan mungkin epilepsi ataupun kerasukan jin, auratnya tersingkap. Tersingkap. Fadallahu ta'ala li, maka wanita tersebut mengatakan kepada Rasulullah, ya kan, sesungguhnya aku sering pingsan karena mungkin kesurupan atau karena epilepsi dan auratku ini tersingkap. Kan nggak sadar, Pak, dalam keadaan tidak sadar. Maka berdoalah kepada Allah untukku, wahai Rasulullah. Ya, maka berdoalah kepada Allah untukku. Maksudnya mungkin perempuan ini minta supaya disembuhkan. Qala, maka Nabi mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kamu mau, ya, jika engkau mau, maka bersabarlah, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullahi ta'ala an yu'afiyak. Ya, dan jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu. Ya. Faqalat tasbiru. Maka wanita tersebut, kalau gitu aku bersabar saja. Ya, Masya Allah, Pak. Dia minta, kalau Nabi sudah mengangkat tangan berdoa, sembuh apa enggak? Insya Allah sembuh. Ya kan? Maka kata Nabi, jika engkau mau, ya, aku akan berdoa. Jika engkau mau, maka bersabarlah engkau dan bagimu surga. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah, ya, supaya Allah menyembuhkanmu. Tapi wanita tersebut milih apa? Milih bersabar dan baginya surga, jamaah. Ya, faqalat, maka ketika wanita tersebut mengatakan, aku bersabar wahai Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, inni atakashaf, fada'allahu alla atakashaf, fada'aha laha. Kemudian wanita tersebut mengatakan lagi, kalau begitu wahai Rasulullah, kan aurat saya ini sering tersingkap, sering terbuka kalau dalam keadaan pingsan, saya nggak sadar nih. Maka berdoalah kepada Allah agar supaya ketika nanti saya kambuh penyakitnya nih, ayannya, epilepsinya kambuh, supaya tidak tersingkap auratnya. Maka Nabi pun berdoa untuknya supaya auratnya tidak tersingkap. Jamaah, di antara hikmahnya ini luar biasa, ya. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW, keimanan itu luar biasa. Ya. Kalau mereka dikasih tahu surga, langsung pilih surga. Ya. Memang keimanan kita dengan mereka jauh, Pak. Kemudian di antara faidahnya lagi adalah, ini wanita ini berkulit hitam. Ya. Mungkin kalau orang sekarang, Pak, ya, laki-laki mungkin tidak bernafsu, tidak memiliki syahwat, ya kan? Seperti itu. Tapi dia masih menjaga auratnya supaya tidak tersingkap. Bagaimana lagi orang-orang yang diberikan paras yang cantik, ya, seperti itu. Hendaknya mereka lebih wajib lagi ditutup auratnya. Dan dia pun bersabar, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullah wa salamu alaihim. Ya, seakan-akan aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang salah seorang di antara nabi-nabi. Ya, semoga salawat dan salam atas mereka. Darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi. Ya, dia dipukul, seorang nabi tersebut dipukul oleh kaumnya, kemudian keluar darah, kemudian darah tersebut diusap
dari apa? Kemudian dia mengusap darahnya tersebut yang ada di wajahnya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, seakan-akan aku pernah melihat Rasulullah itu menceritakan tentang salah seorang di antara nabi-nabi Allah, yang nabi tersebut dipukul oleh kaumnya, kemudian keluar darah, kemudian darah tersebut diusap yang ada di wajahnya. Yaqul, kemudian apa? Nabi tersebut berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, lihat Pak, nabi tersebut malah berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah tidak mengetahui, orang-orang tidak mengetahui. Ya, nabi tersebut bersabar, ya, sebagaimana ya semua kita akan diuji dengan musibah, ya, dan bagaimana kita diperintahkan untuk agar bersabar. Ini nabi, Pak, dan ujian nabi itu lebih berat dibandingkan orang yang lainnya. Ketika ditanya ayyun nasi asyaddul bala, ketika ditanya manusia mana yang paling berat balanya, ujiannya, nabi mengatakan al-anbiya was salihun tsumma amsal fa amsal, yaitu para nabi, kemudian orang-orang soleh, dan kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Nabi itu, para nabi dan rasul itu ujiannya lebih berat, Pak, dibandingkan kita orang-orang biasa. Kemudian hadis selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma yusibul muslim, ya, tidaklah seorang muslim ditimpa ya min nasabin, ya, ditimpa musibah baik berupa kelelahan, wala wasabin, ya, sakit, ya, wala hammin, itu gelisah, wala hazanin, kesedihan, wala adza, gangguan, wala ghammin, gundah gulana, hatta syaukatu yusaquha, ya, hingga duri yang melukainya, illa kafarallahu biha min khatayahu, muttafaqun alaihi. Ya, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Nah, ini hadis termasuk di antara hadis apa kabar gembira bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena pasti kita ditimpa oleh ini semua. Ditimpa apa? Nasabin, kelelahan. Wala wasabin, al-wasab di sini disebutkan al-marad, yaitu sakit. Pasti kita ditimpa enggak yang namanya kelelahan? Iya. Sakit tentu. Ya. Kemudian gelisah, iya juga. Kesedihan menimpa diri kita, iya juga. Wala ada gangguan. Kita ditimpa gangguan juga, apapun itu bentuknya. Ya, wala ghamin, gundah kulana, sampai duri yang melukai kita, ya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita jamaah. Jadi setiap ujian, musibah yang menimpa diri kita, itu hakikatnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita jamaah. Allah ingin menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aqu wa'kan syadidan. Kata Ibnu Mas'ud, aku masuk ke dalam rumah Nabi, ya. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan demam. Dalam keadaan demam. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah innaka tu'aqu wa'kan syadida. Ya Rasulullah, sungguh engkau demam dengan demam yang sangat parah, maksudnya. Demamnya sangat parah. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Kata Nabi, benar. Sesungguhnya aku demam, dan demamku itu, ya, setara dengan dua orang di antara kalian. Lihat jamaah, demamnya Nabi itu setara dengan demamnya dua orang di antara kita. Berarti saking dahsyatnya, Pak. Kalau kita demam, sudah 40 derajat, ya. Berapa? 40 kan? 40 derajat itu sudah tinggi banget, Pak. Ya, bakal anak kecil 40, 42 itu bisa step. Ya. Panasnya bukan main jamaah.
Dan ini kata Nabi, Nabi demam itu sebagaimana demamnya 2 orang di antara kalian. Ya. Maka Nabi berat, ya, menanggung cobaan dan ujian yang sangat berat. Qultu, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dzalika anna laka ajraini," karena ini engkau mendapatkan 2 pahala wahai Rasulullah. Qala ajal, ya. Dzalika kadzalik, ya. Demikian juga, ya. Ma min muslim yusibuhu ada. Kata Nabi, demikian juga tidaklah seorang muslim ditimpa musibah. Apa musibahnya? Itu adza, itu gangguan yang menimpa dirinya. Kemudian sauqatun fama fauqaha, kemudian duri yang mungkin melukainya atau bahkan lebih daripada itu. Illa kafarallahu biha sayyi'atihi, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa huttat anhu dzunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha, dan gugurlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon. Ya, jadi kalau kita demam, ya, sakit, itu ternyata menggugurkan dosa bagi kita, jemaah, sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Oleh karenanya kita nggak boleh mencela demam. Ya, kita tidak boleh mencela demam. Kata Nabi SAW, al-humma min faihi jahannam fa'abriduha bil ma. Jadi al-humma itu maksudnya yu'aqul di sini disebut al-humma. Demam itu berasal dari luapan api neraka jahannam. Fa'abriduha bil ma, maka dinginkanlah dengan air. Oleh karenanya, ya, ini hadis, ya, termasuk hadis terkait dengan pengobatan juga. Orang kalau demam itu disuruh apa? Makanya ada istilah kompres dengan air. Ya, kita kan kalau dulu masih kecil, Pak, kalau anak kecil panas badannya, suruh ngapain? Dikompres dengan air. Dikompres dengan air. Ya, maka ketika demam itu berasal dari luapan api neraka jahanam, maka dinginkan dengan air. Dan Nabi bersabar, jemaah. Dan Nabi menyebutkan tidaklah seorang muslim dia ditimpa musibah yang mengganggu dirinya atau duri yang melukainya, bahkan lebih dari itu, melainkan Allah akan gugurkan kesalahannya, jemaah. Ya. Dan gugurlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya pohon, ya, gugurnya daun dari pohonnya. Kemudian hadis selanjutnya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan uji, Allah akan beri dia ujian atau musibah. Jadi jangan salah persepsi, ya, karena ada orang, ya Allah, aku kok diuji terus, apakah Allah enggak sayang? Justru tanda Allah cinta dengan seseorang, Allah uji dia. Kalau Allah enggak cinta, Allah enggak akan uji dia, Allah enggak akan beri musibah. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan uji, Allah akan timpakan dia musibah. Ya. Jadi musibah yang Allah berikan kepada seorang mukmin itu tanda Allah sayang kepadanya. Ya, tanda Allah sayang. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurri asabahu. Ya, janganlah, ya, salah seorang dari kalian menginginkan kematian lidurrin asabahu, jika ditimpa musibah. Ya. Nah, ini sekarang kan banyak, Pak. Ya, waliyadzubillah, dan kita memohon nas'alullah salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, banyak kondisi mungkin ekonomi, kemudian permasalahan rumah tangga dan yang lainnya, sehingga banyak orang yang pengen, bahkan kita dapati di media sosial banyak yang bunuh diri, jemaah. Ya, kita sedih. Ya, dan yang begitu adalah ada juga kaum muslimin. Ya, maka Nabi katakan, janganlah, ya, salah seorang di antara kalian menginginkan kematian jika ditimpa musibah.
Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Jika dia terpaksa mengatakan, maka katakanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, jika kehidupan ini baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, dan jika kematian ini baik bagiku, maka wafatkan aku. Jadi kan kita enggak minta kematian, maksudnya kita sesuai dengan kehendak Allah. Ya Allah, jika kehidupan ini baik bagi diriku, maka berilah aku kehidupan. Dan wafat, ya Allah, dan wafatkan aku jika wafat itu lebih baik bagi diriku. Seperti itu jemaah. Jangan sampai kita ditimpa musibah, malah kita ya minta cepat-cepat mati, minta bunuh diri. Tapi doanya seperti itu. Ya, maka sifat seorang mukmin adalah idza asabathu sarra syakara. Ya. Jadi jika dia diberikan nikmat, kebahagiaan, dia bersyukur. Wa idza asabathu darra sabara. Dan apabila dia ditimpa musibah, ya, maka dia bersabar jemaah. Kemudian ya, hadis selanjutnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Abdullah Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu qala syaukana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ya, dari sahabat Nabi Khabbab bin Al-Arad, beliau mengadu atau mengeluh kepada Rasulullah. Kenapa mengeluhnya? Karena pada saat itu kaum muslimin dihajar, diboikot, disiksa oleh orang-orang musyrik Mekah pada saat itu, sehingga si sahabat, ya, para sahabat sebagian ada yang disiksa, ada yang diboikot dan yang lainnya. Ya, kemudian Khabbab ini mengeluh kepada Rasulullah. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Dan ketika dia mengeluh, menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah sedang berbaring dengan kain yang dijadikan bantal, atau beliau sedang bersandar dengan kain yang dijadikan bantal. Faqulna, maka kami berkata, yaitu sahabat-sahabat Nabi, ala tantasiru lana, ala tad'u lana. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menolong kami, agar Allah memenangkan kami? Ini sahabat minta doa kepada Rasulullah supaya Rasul berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya Allah memenangkan kami, Allah menolong kami. Ya. Jadi wajar Pak, ini sahabat-sahabat kan manusia juga. Ya, beliau juga punya sifat sebagaimana sifat kita. Ya, beliau mengeluh karena kenapa? Siksaan yang begitu dahsyat dari orang-orang musyrik pada saat itu. Ya. Maka Nabi mengatakan qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki sebelum kalian, ya, fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. Ya, yu'khadhu ar-rajul, laki-laki tersebut disiksa, fayuhfaru lahu fil ard, kemudian digali tanah atau lubang tersebut, fayuj'alu fiha, kemudian dia dimasukkan ke dalam tanah, dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Ditanamlah bahasa kita Pak. Digali, disiksa dia, habis disiksa kemudian digali tanah, lubang, kemudian dipendam. Ya, dia dimasukkan ke dalam tanah tersebut. Thumma yu'ta bil minshar fayud'u 'ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini. Kemudian didatangkan gergaji. Kemudian ditaruh gergaji tersebut di atas kepalanya, kemudian terbelah menjadi dua Pak, digergaji Pak. Ya, terbelah menjadi dua badannya. Dahsyat Pak. Ya, apa siksaan dan apa ujian yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Wa yumshitu bi amshatil hadid ma duna lahmi wa 'idhami. Kemudian ada juga yang disisir dengan apa? Sisir dari besi, sehingga dagingnya itu ya terkelupas dari tulangnya Pak. Jadi kalau dulu mungkin kita nggak ngebayang bagaimana disisir dengan sisir dari besi, kemudian disisir dagingnya terkelupas dari tulangnya.
ma yasudduhu dzalika an dinihi, akan tetapi tidak menghalangi mereka untuk tetap pada agamanya. Maksudnya dengan ujian, dengan musibah yang begitu dahsyat tersebut tidak menghalangi mereka untuk mereka tetap pada agamanya. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi la yutimmanallahu hadzal amr. Ya, demi Allah, Allah itu akan menyempurnakan agamanya. Hatta yasir ar-raqib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Ya, sehingga kata beliau ini, sehingga ada orang yang melakukan perjalanan naik kendaraan, ya mungkin kendaraan bisa unta, bisa kuda, keledai, ya, sehingga nanti ada orang yang berkendaraan, ya, dari mana? Dari Sana'a ke Hadramaut. Sana'a dan Hadramaut ini wilayah yang terletak di wilayah Yaman, negeri Yaman. Jadi kalau kita pergi ke Yaman ada yang namanya Sana'a, ada yang namanya Hadramaut. Ya, kalau dulu kan di zaman Nabi itu mereka itu nggak aman kalau melakukan perjalanan itu. Kenapa? Khawatir banyak begal kalau zaman sekarang. Nah, kata Nabi wallahi demi Allah la yutimmanallahu hadzal amr hatta yasir raqib min Sana'a ila Hadramaut. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agamanya sampai-sampai nanti ada orang yang berkendaraan dari Sana'a ke Hadramaut la yakhafu illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maknanya sebelum Allah menyempurnakan nantinya, berarti orang-orang itu kalau berpergian dia takut. Kenapa? Karena takut dibegal, takut dirampok. Wadhi'ba ala ghanamihi, dan dia tidak takut serigala memakan kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, ya, akan tetapi kalian terlalu terburu-buru, kata Nabi. Maksudnya apa? Terlalu terburu-buru minta pertolongan, minta ditolong sama Allah, sementara ujian kalian belum seberapa dibandingkan ujian umat terdahulu. Ya, seperti itu maksudnya. Disuruh bersabar, ya, dan ujian itu lebih besar, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati. Ibnu Mas'ud menjelaskan pada saat perang Hunain, ya, pada saat perang Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati. Rasul itu melebihkan sebagian orang dalam pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan perang pada perang Hunain. Fa'ata al-Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Ya, Nabi memberikan kepada Aqra' bin Habis ini 100 ekor unta. Wa ata Uyainah bin Hisan mithlu dzalik, dan kemudian Nabi memberikan kepada Uyainah bin Hisan itu seperti pemberian kepada Al-Aqra' bin Habis itu 100 ekor unta. Wa ata nasan min asrafil Arab, dan kemudian Nabi juga memberikan kepada pembesar-pembesar orang Arab. Wa atharahum yauma idin fil qismati. Nah, pada hari itu Nabi itu melebihkan dalam pembagian. Nabi melebihkan dalam pembagian harta rampasan kepada beberapa orang, ya. Jadi ketika perang Hunain dapat harta rampasan ghanimah, kemudian Nabi memberikan kepada Al-Aqra' bin Habis kepada Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan ini termasuk mu'alaf, dia punya pengikut, sehingga Nabi memberikan 100 ekor unta kepada yang ini supaya ada maksud. Nanti kalau dia diberi, dia kan punya rakyat, supaya yang rakyatnya juga bisa masuk Islam. Ada tujuan-tujuan Nabi di balik itu, ada maslahat. Nah, kemudian faqala rajul, ada seseorang yang berkata, wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Kata orang tersebut, demi Allah, sesungguhnya pembagian ini enggak adil, dan pembagian ini enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata orang tersebut. Ya, faqultu, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya akan beritahu kepada Rasulullah perkataan kamu ini. Maksudnya ketika Nabi membagi harta rampasan, karena Nabi punya niat, Pak.
Niatnya apa? Supaya ini kan pembesar-pembesar nih, punya pengikut, punya ini supaya mereka masuk Islam. Dan orang kan kalau baru masuk Islam, ya dikasih zakat, dikasih lebih supaya apa? Tenang hatinya, diberikan sesuatu dari uang kaum muslimin seperti zakat dan yang lainnya, supaya dia merasa oh ternyata dia dibantu oleh kaum muslimin, seperti itu. Nah, mendengar seperti itu, ya seseorang mengatakan sesungguhnya pembagian ini enggak adil, maka dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud, fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana as-sarf. Ya, maka aku mendatangi Nabi dan aku beritahu, maka berubahlah wajah Nabi, ya, dan beliau ya memerah, maksudnya sangat marah kan. Marah beliau. Begini Nabi mengatakan, "Tsumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Ya, siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya saja dianggap tidak adil. Ini orang tadi kan bilang bahwasanya Rasul enggak adil dan enggak ikhlas karena Allah. Maka Nabi mengatakan siapa yang bisa adil jika Allah dan Rasulnya ya dianggap tidak adil. Ya kan? Ini luar biasa, Pak. Ya, ini bentuk daripada perkataan-perkataan kekufuran yang mengatakan Rasul enggak berbuat adil. Ya, kemudian summa qala, kemudian Nabi bersabda, yarhamullahu Musa qad udhi bi aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhi bi aktsara min hadza fasabara. Dia telah disakiti dengan yang lebih dahsyat, dengan yang lebih banyak. Ya, tapi dia bersabar. Iya, Nabi Musa disakiti oleh kaumnya di kalangan Bani Israel, dicela, Pak. Ya, dibilang belang tubuhnya dan yang lainnya dicela oleh kalangan Bani Israel, tapi Musa bersabar. Ya, maka Nabi pun bersabar. Faqultu la jarama la arfau ilaihi ba'daha hadithan. Maka kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan aku tidak menceritakan hal yang serupa setelah kejadian ini. Kenapa? Karena enggak mau nanti Rasul akhirnya marah. Ya, Nabi bersabar, jemaah. Nabi bersabar. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ajjala lahu uqubatan fid dunya." Ya, apabila Allah menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, ajjala lahu uqubatan fid dunya. Allah akan segerakan siksaannya. Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Ya, wa idza aradallahu bi'abdi syarra amsaka anhu bidzambi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki bagi hamba keburukan, Allah akan menahan siksaannya atas dosa-dosanya tersebut sampai nanti Allah wafatkan, Allah balas nanti pada hari kiamat. Ya, faedahnya apa, jemaah? Jadi Allah jika menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan uji dia di dunia ini. Allah akan segerakan dengan siksaan, mungkin dengan musibah, apapun itu bentuknya. Ini tanda Allah menghendaki bagi seorang hamba kebaikan. Jadi kalau kita diuji dengan musibah, itu Allah sedang menghendaki bagi kita apa? Kebaikan. Allah uji dengan ujian tersebut, dengan musibah tersebut, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah hapuskan kesalahan kita. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan bagi kita, Allah akan tahan siksaannya. Biarin, ya, tahan, nggak disiksa. Nanti pada hari kiamat baru disiksa dia. Ya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idzamal jazaa ma'idzamal bala. Sesungguhnya besarnya balasan, ya, itu tergantung dengan besarnya ujian. Jadi semakin besar ujian yang ditimpa atau yang menimpa seseorang, maka semakin besar balasan pahalanya. Ya, jadi semakin besar balasan, ya, sesungguhnya idzamal jaza, ya, inna idzamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan, ma idzamal bala, itu tergantung dengan besarnya ujian. Jadi semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka.
Ya, Allah akan menguji mereka dengan musibah-musibah dan yang lainnya. Faman radiya falahu ridha, dan barang siapa yang ridha dengan musibah ketetapan dari Allah tersebut, maka Allah pun akan ridha. Wa man sakhita falahu sukhtu, dan barang siapa yang murka, Allah pun akan murka dengan orang tersebut, jemaah. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan bab terkait dengan kesabaran, ya. Dan satu hadis lagi kita bacakan, yaitu wan Anas radhiyallahu anhu qala, ya, dari Anas, semoga Allah meridainya, kana ibdun li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki, ya, fa kharaja Abu Talha fa qubida as-sabiy. Ya, kata Anas, anaknya Abu Talha itu jatuh sakit. Ya, fa kharaja Abu Talha, sedangkan Abu Talha itu sedang keluar, mungkin sedang bersafar. Fa qubida as-sabiy, sampai akhirnya anak tersebut wafat, meninggal. Ini Anas bin Malik dengan Abu Talha. Anas ini anak tiri daripada Abu Talha. Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sebelum menikah dengan Abu Talha punya anak, Anas bin Malik. Ya, kemudian akhirnya Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Nah, anaknya Abu Talha, maksudnya ini adik tiri dari Anas, sakit. Sedangkan Abu Talha sedang keluar rumah dengan safar. Kemudian akhirnya sampai meninggal. Falamma raja Abu Talha qala, maka ketika Abu Talha sudah pulang dari safarnya bepergian, kemudian beliau menanyakan ma fa'ada ibni, bagaimana keadaan anakku? Qalat Ummu Sulaim, maka berkata Ummu Sulaim, itu istrinya, huwa askanu makana, ya, dia lebih tenang dari sebelumnya. Ya kan? Dia lebih tenang dari sebelumnya. Faqarrabat ilaihil asya fata'assa. Kemudian Ummu Sulaim menyiapkan makan malam, kemudian pun disantap makanan malam tersebut oleh Abu Talha. Tsumma asaba minha. Kemudian akhirnya pun mereka berhubungan badan, suami istri. Ya, sudah disiapkan makanan, kemudian berhubungan badan. Falamma faragha qalat, maka ketika telah selesai dari nyantap makan malam, berhubungan badan, kemudian baru istrinya itu misalnya mengatakan, warus sabi, anakmu telah dikuburkan. Ya, anakmu telah dikuburkan. Ya. Dalam riwayat yang lain, ini Abu Talha marah dia. Kenapa baru dikasih tahu? Sudah berlumuran keringat, habis berhubungan badan, kenapa baru dikasih tahu? Bagaimana kesabaran Ummu Sulaim, jemaah? Anaknya meninggal, beliau dalam keadaan tenang. Sehingga disebutkan, di sini disebutkan, faqalat li ahliha, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhaddithu Abu Talha ya bi ibnihi hatta akuna ana uhaddithuhu. Jangan ada yang bicara memberitahu kepada Abu Talha terkait anaknya yang meninggal, biar saya saja nanti yang bicara langsung. Datang suaminya, tanya, bagaimana keadaan anakku? Ya, dia lebih tenang dari sebelumnya. Iya kan? Karena sudah dikubur. Enggak bohong kan? Ya. Kemudian disiapkan makan malam, kemudian menyantap makan malam, kemudian berhubungan badan. Setelah Ummu Sulaim melihat Abu Talha telah puas, telah kenyang, baru dikasih tahu, anakmu telah dikuburkan. Marah beliau. Ya. Kemudian falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Dan besok paginya Abu Talha datang menemui Rasulullah dan dikabarkan terkait dengan cerita yang semalam itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, a'arastumul lailah, apakah kamu semalam berhubungan badan? Ya. Nabi langsung tanya, a'arastumul lailah, apakah kalian berdua itu berhubungan badan semalam? Qala na'am, iya. Ya, iya Rasulullah. Qala, maka Nabi berdoa, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah mereka berdua. Ya, fawaladat ghulaman, maka ketika beberapa bulan setelah itu, akhirnya Ummu Sulaim mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Talha, maka Abu Talha berkata kepadaku, kata Anas, ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamarat. Kemudian Abu Talha mengatakan kepada Anas, bawalah bayi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan dibawa tersebut, beliau juga dibawakan beberapa butir kurma. Faqala, maka ketika Anas membawa adik tirinya itu ke hadapan Nabi, Nabi mengatakan, ama'ahu syai'un, apakah ada yang bersama bayi ini? Qala na'am tamaratun, iya ada, ini beberapa
biji kurma. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadagha. Kemudian Nabi pun mengambil sebiji kurma tersebut, kemudian beliau mengunyahnya. Tsumma akhadha min fihi faja'ala fi sabi. Kemudian Nabi pun mengunyah, kemudian mengambil kunyahannya tersebut dan dimasukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Tsumma hakannahu wa sammahu Abdullah. Kemudian Nabi pun mentahnik. Makanya sunnahnya ketika anak lahir ditahnik, yaitu dengan kurma dikunyah sampai halus, kemudian diambil, kemudian ditempelkan di langit-langit bayi. Kemudian Nabi memberi nama ya dengan nama Abdullah. Ya. Nah ini di antara faedahnya ya, beri nama anak yang baik, namanya Abdullah, Abdurrahman. Jangan beri nama seperti anak orang-orang kafir. Ya, ini lihat. Akhirnya apa? Dalam riwayat yang disebutkan qala Ibnu Uyainah faqala ar-rajul minal ansar, berkata Ibnu Uyainah bahwasanya berkata seorang dari kalangan Ansar, fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an, yakni min auladi Abdullah. Kata orang Ansar ini, aku melihat 9 anaknya ya dari Abdullah, mereka tuh hafal Quran, pandai baca Quran. Ya ini min auladin Abdullah, yaitu anak dari Abdullah tadi yang didoakan oleh Nabi. Ya, makanya nama itu mengandung juga sebuah doa didoakan sama Nabi, kemudian lahir dari keturunannya itu adalah anak-anak yang soleh, penghafal Quran. Maka kalau memberi nama anak, jangan yang kalau ini sudah banyak saat yang ada, ya ini sudah familiar. Ya dulu zaman Nabi, lihat Pak, ya namanya ada apa? Namanya banyak yang sama. Ya, ada Abdullah, semua Abdullah. Tapi lihat nanti nama binnya siapa. Jadi tidak masalah nama sama, yang penting kan binnya siapa. Seperti itu. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan kita, dan ini merupakan hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan agar kita bersabar ketika ditimpa musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kami pribadi, karena waktu pun sudah masuk suruk nih. Jadi kita cukupkan dan kita tiadakan pertanyaan. Nakhtim bi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.